والتذكر بالله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة واعدنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita baru mau belajar di buku Ulumul Quran. Tapi ya seperti biasa kita mau belajar sebagian dari ilmu dari Ulumul Quran. Di buku Ulumul Quran semuanya mereka mulai dari bab ini, Asma Al-Quran wa Mawarid Ishtiqaquha, atau bahasa Indonesia bilang apa itu? Bernamaan ya. Bernamaan Al-Quran dan akar katanya. Ini bahas di dalam bahasa Arab kayak seharus kita belajar biar tahu katanya dapat dari mana. Karena seperti kita tahu bahasa Arab itu kaya di dalam katanya itu kaya. Bisa satu kata mungkin dapat berapa kata yang artinya sama. Sampai kita bisa ada yang 50 kata tapi artinya sama. Ada 25 kata tapi artinya sama. Jadi di sini Al-Quran. Al-Quran namanya banyak. Mungkin semuanya sudah baca. Al-Imam Az-Zarkashi sampai 55. Ada yang sampai 95 atau 85. Itu jadikan nama Al-Quran. Jadikan nama Al-Quran. Hmm. Eh, di dalam bahasa Arab, biasaan bahasa Arab itu jika ada namanya banyak, artinya itu hal yang mulia atau sesuatu yang bilang agung. Di sini di Al-Quran kita mungkin bisa baca di Al-Quran berapa nama. Kadang-kadang itu nama, kadang-kadang sifat. Itu sebabnya banyak yang bilang 9 atau 90 atau 70 atau 80 atau 55. Kita baca ini seperti di bal huwa Qur'anun Majid. Qur'anun Majid. Inna anzalna ilaika dzikra litubayyina. Ya, nanti kita baca. Coba lihat di sini wa fi tasmiyati bil kitab yang pertama laqad ikhtara li wahyi asma'an jadida mukhalifah lima samma al-arab kalamuhum jumlatan wa tafsilan. Biar kita tidak lupa, harus kita ingat ini semuanya ilmu yang muncul atau yang kita belajar zaman Nabi Muhammad SAW semuanya enggak ada. Kasih nama, kasih ilmu wahyu atau ilmu asma Al-Quran ini enggak ada yang sibuk dengan itu. Mereka sibuk dengan fahaman Al-Quran. Mereka ikut atau amal Al-Quran, mengamalkan di ayat-ayat Al-Quran. Tapi setelah Rasulullah wafat, setelah mereka bikin teori-teori ilmu Nahu, ilmu bahasa Arab, itu semuanya teori datang setelah Rasulullah SAW wafat, yang kita tahu mulai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu dia suruh Abul Aswad ad-Du'ali. Jadi ada berapa yang mungkin kita belajar di buku ini. Ada fulan bilang ini, fulan bilang ini, fulan bilang ini, fulan bilang ini. Terus kita terima yang mana? Yang benar yang mana? Bisa bilang semuanya benar karena itu fahaman mereka. Juga mereka mau kayak
Fulan mau jadikan kata ini sesuai fahaman saya di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab bilang, ini nanti kita belajar di seperti Al-Quran. Al-Quran ada satu yang ada hamzah, ada yang tidak. Quran ada yang Quran. Quran. Dalam qiraat sab'ah itu kata yang masyhur Al-Quran. Gak ada hamzah. Wa anzalna ilaika Al-Quran. Al-Quran semuanya kata Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran bacaannya Al-Quran gak ada hamzah. Ada Al-Quran yang kita baca Al-Quran. Ini semuanya dalam bahasa Arab. Tapi yang bilang ini aslinya dari ini, itu aslinya dari situ. Semuanya fahaman, tapi ya sekarang benar atau salah ya dari arah fulan karena dia belajar atau faham tidak ada hamzah dari situ benar. Dari arah fulan yang baca tidak ada hamzah itu dari fahamannya atau dari katanya benar juga. Teorinya kita harus fikir. Teorinya setelah Al-Quran turun mereka baru teori tersebut. Ya, jangan sampai kita hancur kata Al-Quran atau mungkin tidak terima atau tolak ayat-ayat Al-Quran karena teorinya bilang seharus gini gini gini. Ya, itu contoh. Kita tahu di Nahwu al-fa'il wal maf'ul wa marfu' mansub. Tapi kadang-kadang di Al-Quran di ayat ini maju al-fa'il wal maf'ul mundur juga. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Fatalaqa Adamu kita baca fatalaqa Adamu. Adamu ini fa'il min rabbihi kalimatin maf'ulun bih. Ada baca fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatun. Jadi fa'il maf'ul ini kenapa berubah teori bukan? Ya, itu yang tadi bilang karena teorinya datang setelahnya waktu mereka lihat atau waktu mereka dengar bacaannya sekarang baru atau sesuai teori yang mana mereka mau jadikan ayat ini ikut teori kita sampai tolak kadang-kadang tidak terima baca yang sahih yang mutawatir. Al-Arab Allah Ta'ala pilih satu nama atau pilih berapa nama untuk Al-Quran. Biar mereka bisa terima. Juga itu yang tadi bilang karena bahasa Arab kaya dikatanya dia bisa pakai berapa kata. Wa fi tasmiyatihi bil kitab isyaratun ila jam'ihi bis sutur. Tapi di sini wa mawaridul istiqaq wa ishtahara minha laqabani al-kitab wal Quran. Itu ada dua nama yang masyhur itu yang namanya Alkitab wal Quran. Alkitab. Alkitab dari kata kataba yaktubu kitaban fahuwa maktubun ila akhir. Kataba itu bahasa Indonesia tulis atau menulis. Ya. Kenapa bilang kataba? Kataba itu dalam bahasa Arab artinya aku kumpul berapa huruf. Ya, saya mau tulis kitab. Kitabun ya tulis kaf, terus nyambung sama ta, nyambung sama alif, nyambung sama atau sambung sama ba. Jadi kata kitabun. Al-Quran sekarang namanya kitabun karena seluruh itu kata Al-Quran di dalam baris satu, dua, tiga ya satu buku sampai jadi satu surat, jadi dua surat, tiga surat ya 114 surat ya semuanya jadi dari awal Bismillah sampai akhir itu namanya kitabun. Kitabun yang di dalam buku ini. Dari jilid pertama sampai dari akhirnya itu namanya kitabun. Isyaratun ila jam'ihi fi sutur. لأن الكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ يعني tadi kita jelasin. كما أن في تسميته بالقرآن إيماء إلى حفظه من الصدور. Itu pilihan fulan ini, Dr. Subhi Saleh. Dia bilang kalau Al-Quran itu masdar al-qiraah. Itu kasih isyarat ini yang di dalam dada namanya Quran. Yang di dalam buku namanya Alkitab.
Tulisannya, maksudnya tulisannya yang di buku ini, yang di depan kita, ini namanya kitab. Tapi jika hafal namanya Quran, ini fikiran. Tapi bisa, semuanya ya bisa. Wafil qiraat istidkar. Karena Al-Quran masdarul qiraah. Itu mau kata Quran dari akar kata itu qara'a. Dari kata qara'a. Oke, al-qiraah ya beda sama tadi Alkitab. Alkitab tulisan atau tulis dari kataba. Tapi al-qiraah dari qara'a. Dari qara'a ini ucapan aja. Wa fil qira'ati istidkar. Fal Quran waktu kita baca Al-Quran atau sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim baca Al-Quran itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat waktu awalnya mereka tidak bisa baca. Nabi aslinya, asli Nabi Muhammad SAW tidak baca. Tapi bisa hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran karena mereka ambil itu at-talaqi. Mereka ikut cara at-talaqi. Talaqi itu yang kita sering jelasin seperti anak kita yang kecil yang belum masuk sekolah kita hafal Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim terus sampai dia hafal. Belum masuk ke sekolah tapi sudah hafal beberapa surat, sudah bisa baca ayat Al-Kursi, baca Al-Fatihah sesuai ibu, sesuai semangat ayah dan ibu. Sehingga ada beberapa anak itu masuk TK sudah hafal beberapa surat dari Al-Quran. Sahabat dulu seperti ini. Bukan seharus kamu baca. Kenapa sahabat seperti itu? Karena banyak yang baru masuk agama Islam. Ya. Di waktu itu banyak yang belum belajar, tidak bisa tulis. Sampai mereka di waktu Nabi Muhammad SAW jadi kenabian itu ada 5 orang di Quraisy yang bisa baca, bisa tulis. 5 orang aja dalam Makkah. Ya, jadi kayak semuanya ummi. Kita baca di Al-Quran waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Fil ummiyin. Al-ummiyin itu yang tadi kita bilang. Al-ummi itu yang seperti baru lahir dari ibunya. Maksudnya tidak bisa baca. Orang yang tidak belajar namanya ummi. Yang tidak bisa baca ini ummi. Walau di buku fikih mereka bilang al-ummi itu yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Di buku fikih dalam salat mereka bilang salat al-ummi, orang yang ummi, orang yang tidak itu di masalah salat fulan yang tidak bisa baca Al-Fatihah itu ummi. Tapi lebih luas lagi di dalam bahasa Arab al-ummi itu yang tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Sudah ummi. Al-Fatihah atau enggak. الفاتحة أو سلاين الفاتحة لهذا فهذا الوحي العربي المبين قد كتب له من العناية وفي القراءة استذكار قد كتب له من العناية ما كفل صيانته في حرز حرير. dalam satu hari Sayyidina Umar bin Khattab bawa beberapa tulisan dari At-Taurah atau dari At-Taurah. Di dalamnya ada beberapa hikmah. Dia bawa ke Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, aku dapat buku atau dapat berapa seperti kita bilang surat dari At-Taurah. Tapi isinya bagus. Rasulullah SAW marah dari Umar. Wahai Umar, kamu belum percaya sama saya. Kamu belum yakin. Demi Allah, aku bawa Al-Quran atau bawa agama ini bersih, murni seperti susu. Laqad ji'tukum biha bayda. Ya, sampai sehingga Sayyidina Umar ya dia bilang seandai aku baru lahir atau masuk agama Islam. Karena Rasulullah tidak terima hal itu. Ya. Karena itu jadi semuanya sahabat, tabi'in atau yang pertama itu dari sahabat mereka tidak ada yang fikir kumpul atau baca buku-buku lain. Selain Al-Quran juga tidak boleh. Ini satu yang pertama dari fikiran. Yang kedua Allah Ta'ala sudah jamin.
Dia min Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Kami yang menjamin menjaga Al-Quran biar tidak ada berubah atau tidak ada yang main-main di Al-Quran seperti buku yang sebelumnya. Wa ma ja'alahu min jaratin min khawd al-abithin wa tala'ib al-muharrifin idh lam yunqal kitab idh lam yunqal كجميع الكتب بالكتابة وحدها ولا بالحفظ وحده بل وافقت كتابته تواتر إسناده ووافق إسناد المتواتر. Al-Quran bukan seperti buku-buku lain ya mungkin beberapa orang tulis atau salin dari buku yang asli sudah selesai. Al-Quran yang ikut kemarin daurah di bulan Ramadan kita jelasin Al-Quran mereka kasih syarat harus ada hafalan sesuai hafalan sahabat itu yang tim yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau yang Sayyidina Uthman juga pilih juga di antara mereka Zaid bin Thabit. Itu orang yang Zaid bin Thabit ini biar kita paham orang yang Rasulullah SAW wafat dia sudah hafal Al-Quran. Jadi waktu dia kumpul Al-Quran dari sahabat, dari kulit-kulit, dari batu yang kita kemarin jelasin harus ada syarat. Syarat yang pertama sesuai hafalan yang dia hafal Zaid bin Thabit dari Nabi karena hafal Zaid bin Thabit hafal dari Rasulullah langsung. Juga mereka bilang karena Zaid bin Thabit sudah ikut al-ardh al-akhirah. Al-ardh al-akhirah itu yang kita belajar atau banyak di antara kita yang sudah faham itu kalau bulan Ramadan Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW kayak seperti murajaah. Murajaah apa yang turun dari Al-Quran setiap tahun. Setiap tahun seperti itu. Tapi di tahun yang terakhir dia baca Al-Quran 2 kali. Ya, karena itu ada berapa ya seperti kita bilang di bulan Ramadan mereka khatam 2 kali. Jadi sunnah. Dari ini fahaman dari ini. Rasulullah tidak bilang harus khatam 2 kali atau 3 kali. Tapi mereka lihat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di dalam riwayat hadis sahih masyhur. Baca Al-Quran sama Jibril 2 kali. Berjadikan di bulan Ramadan mereka salat baca Al-Quran di salat tarawih 2 kali. Dari Jibril sama Nabi Muhammad SAW. Oke, ini di 2 kali seperti yang biasa. Nanti kita belajar. Ini kita masih di awal ya. Ada berapa ayat yang mansuh, ada berapa ayat yang mungkin bilang butuh jelas lagi. Ada berapa ayat yang hukumnya masih ada bacaannya tidak. Ada berapa ayat-ayatnya ada tapi hukumnya sudah mansuh, dihapus. Ya terus menerus itu yang namanya al-ardh al-akhir. Jadi setelah Rasulullah selesai, ini Zaid bin Thabit salah satu orang yang baca yang mungkin bilang Quran yang sudah bersih dari nasikh mansukh atau macamnya. Oke. Tapi ada syarat lagi. Hafal tulisan, fulan dapat tulisan, Zaid bin Thabit pergi ke sana, lihat tulisannya, sesuai yang hafalan, yang dia hafal, ya sesuai. Oke. Sebelumnya dia tanya, kamu punya saksi atau tidak? Waktu kamu tulis ini, di hadapan Nabi punya saksi atau tidak? Bilangnya ada. Siapa? Fulan dan fulan. Bawa fulan. Waktu fulan tulis surat ini atau ayat ini, kamu hadir? Ya hadir. Lihat ini dan Nabi. Ya sudah. Syarat saksi itu harus orang yang adil. Orang sahabat semuanya udul. Dalam bahasa Arab semuanya adil, aman. Tapi ya sudah harus syaratnya juga sama. Itu bisa terima ayat Al-Quran yang dapat dari si fulan. Sehingga kita bilang di eh, akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu 2 ayat. Dia bilang saya hafal. Tapi cari di antara sahabat enggak ada yang punya itu. Ya, Syekh berarti itu Al-Quran salah, ada yang kurang. Enggak, mungkin yang hafal dari Rasulullah SAW langsung sudah meninggal.
Dia lagi cari orang yang terima dari Rasulullah SAW langsung. Jangan kita lupa. Jangan kita lupa. Ini Zaid bin Thabit kumpul Al-Quran. Dia kasih cerita ini setelah berapa orang yang meninggal yang hafal Al-Quran di waktu berang sama Musailimah. Dalam riwayat ada sampai 600 orang. Ada yang 400 orang yang hafal Al-Quran syahid di hari tersebut. Di berang tersebut. Ma'arakatul Yamamah namanya. Ya, jadi Sayyidina Zaid bin Thabit cari ayat Al-Quran, dia hafal. Ada berapa orang juga yang hafal, tapi tulisannya tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Ya, orangnya mungkin masuk di yang meninggal, yang syahid. Jadi dia bilang, aku ketemu sama satu orang yang namanya Khuzaimah. Bilang sama beliau, dia tulisannya seperti yang saya hafal, yang saya baca sama Nabi di terakhir. Tapi sekarang saksinya di mana? Bilang sama dia, punya saksi enggak? Saya tidak ingat saksinya. Terus mereka butuh juga dia hafal Al-Quran, tidak bisa tolak. Tulisannya sudah ada. Ya, waktu dia bilang enggak, tidak ada saksi, ya kayak mereka berhenti. Bagaimana caranya? Tapi ada satu orang yang, atau dia bilang, wahai Zaid bin Thabit, saya mau kasih cerita sudah pernah jadi di waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Apa itu? Dalam satu hari Nabi Muhammad berantem sama orang Yahudi tentang sesuatu. Orang Yahudi bilang ini milik saya. Aslinya dia milik Nabi Muhammad, tapi orang Yahudi bilang milik saya. Mereka bawa atau kayak kayak syari siapa yang mengadil atau pengadilan atau hakim di antara kita biar berbaiki masalah ini. Nabi Muhammad bilang ini milik saya, itu bilang milik saya. Dia orang yang mengadil atau yang hakim bilang, wahai Muhammad, kamu bilang ini punya kamu, punya saksi atau tidak? Enggak, tidak punya. Punya bukti atau tidak? Enggak. Sudah, karena yang pegang sekarang orang Yahudi, ini milik orang Yahudi. Ada ini Khuzaimah bilang, aku yang saksi. Mereka kasih. Setelah selesai Rasulullah tanya sama Khuzaimah ini, kenapa kamu terima? Khuzaimah bin Thabit al-Ansari atau Khuzaimah bin apa? Khuzaimah al-Ansari. Khuzaimah al-Ansari. Ya kenapa kamu jadi saksi padahal kamu tidak ada di waktu itu? Waktu kita kasih atau tidak waktu ambil. Dia bilang, ya Rasulullah aku percaya sama kamu dengan wahyu yang datang dari langit. Gimana tidak percaya tentang masalah ini? Rasulullah senang dari beliau, bilang sama beliau, kamu jadi seperti dua saksi, dua syahid. Ya, waktu mereka ini ceritanya semuanya banyak di antara sahabat yang hadir. Waktu dia bilang sama Zaid, Zaid harus terima. Karena Rasulullah sudah jadikan saksian tersebut, orang tersebut Khuzaimah, seperti dua orang yang terima. Itu di dua ayat yang terakhir dari surat Al-Taubah. Ini jadi salah satu aman, tidak ada yang bisa berubah. Sama jaminan Allah Ta'ala. Yang kita baca, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Wa ma'ana kila tasmatain tertaddu ila aslin aramiha. Ini aslun arami mungkin kamu tadi atau ya jika kamu baca semuanya kalian. Arami itu bahasa Aramiyah. Aslinya dari orang Arab, tapi ya jauh. Orang Arab yang jauh itu sebelum milad Isa alaihi salam. إذ وردت الكتابة في الآرامية بمعنى رسم الحروف وجاءت القراءة فيها بمعنى التلاوة. Jadi bahasa Arami itu kalau tulisan artinya huruf itu, tulis huruf. Tapi al-qiraah bermakna at-tilawah. A'udzu billahi minasyaitan ini makna tilawah. Jadi beda al-qiraah ma al-tilawah. طيب ولقد ذهب العلماء في لفظ القرآن مذاهب فهو عند بعضهم مهموز itu yang tadi kita bilang. Hmm. Apa itu yang pertama? Al-ulama
في القرآن مذاهب العلماء قد ذهب العلماء في لفظ القرآن مذاهب، فهو عند بعضهم مهموز ينتدب إلى القرآن، مهموز همزة باشانية همزة، وعند بعضهم الآخر غير مهموز قرآن، قرآن aja bacanya القرآن. بينات من الهدى والفرقان itu ايش؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الفرقان القرآن. Oke, walhasil kata Quran atau Quranan atau Al-Quran itu mereka baca tidak ada hamzah, alif aja. Syekh ini Quran ya, Quran karena kita sering baca Al-Quran, Al-Quran tidak bisa terima. Tapi bacaan ini qiraat mutawatirah juga. Qiraat mutawatirah di seluruh kata Al-Quran. الإمام الشافعي دي سني ألف الإمام الشافعي إن لفظ القرآن المعرف بأن ليس مشتقا ولا مهموزا بل ارتجل ووضع علما على القرآن. الإمام الشافعي mau kata Al-Quran itu bukan dari akar kata. Dia mau katanya ini buku Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad namanya Quran. Seperti fulan, ini nama fulan, ini nama fulan, sudah. Ya, ada arti atau tidak ada arti, dia cocok atau tidak cocok sama bahasa Arab, ini namanya Al-Quran. Seperti kita bilang At-Taurat, seperti kita bilang Al-Injil, seperti kita bilang Az-Zabur. Sudah, ini namanya Al-Quran. Imam Syafi'i pilih ini. فالقرآن عند الشافعي لم يؤخذ من قراءته، ولو أخذت من قراءته لكان كلما قرأ قرآنا. Imam Syafi'i bilang jika kita ambil kata Quran dari setiap yang kita baca atau ucapan, jadi semuanya yang kita baca namanya Quran. Saya baca di buku ini. Jika kita ambil kata dari akar itu Quran, ya, Quran katanya akarnya qara'a, dari qara'a, berarti semuanya buku yang saya baca seharusnya namanya Quran. Itu masukan atau fahaman Imam Syafi'i. Oke, walau ukhidat min qara'tu lakana kullama quri'a Qur'anan walakinnahu ismun lil Qur'an. Seperti saya tadi bilang, ini semuanya datang setelah teori-teori atau itu datang setelah Al-Quran datang. Setelah Al-Quran sudah selesai turun juga. Setelah sahabat hafal Al-Quran. Setelah ada yang itu meninggal sudah hafal Al-Quran. Jadi saya sendiri mau ikut atau suka mazhab Imam Syafi'i. Itu kayak lebih memuliakan Al-Quran. Karena teori datang terakhir. Teori kata dari qara'a yaqra'u Qur'anan, dhahaba yadhhabu dhahaban ya, terus menerus. Ini semuanya datang setelah Al-Quran sudah selesai. Setelah 40 tahun. Jadi jika jadikan dari kata, ya kayak seperti kita jadikan teori itu sebelum Al-Quran. Padahal Al-Quran sebelum teori-teori bahasa Arab. ويقول الفراء tadi bilang apa? لم يؤخذ من قرأته ولو أخذ من قرأته لكان كل ما قرئ قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل. Yang kedua al-farra. Al-farra أنه مشتق من القرائن جمع قرينة لأن آياته يشبه بعضها بعضا. Yang kedua itu مأخوذ من القرائن. Al-qarina itu apa itu qarina dalam bahasa Indonesia, apa itu qarina? Al-qarina Kaitan ya, Syekh. ah Kaitan. Berkaitan. berkaitan. Sambung, terhubung. Enggak, bukan sambung. Berkaitan ya, kayak dekat berkaitan. Tapi berkaitan ini al-qara'in ini seperti bukti, seperti dalil. Ya, ya, jika kita masukin fahaman kita di qara'in seperti ayat tahrimul khamr. Al-khamr mulai dari 1, 2, 3 sampai 4 ayat. Itu namanya qarina. Qarina ini satu dalam bahasa Arab. Yang kedua, al-qarina itu ya faham ya. Ini jangan kita lihat Al-Quran. Yang kedua ini al-qarina ini contoh fulan melakukan salah.
Ya mungkin kita bilang minum khamar. Minum khamar. Tapi waktu lewat baunya. Ya, ini satu tanda. Yang kedua, jalan tidak sadar atau lagi mabuk. Ini namanya qarina. Yang ketiga mungkin lihat matanya. Itu dalam bahasa Arab namanya qarina. Ya. Bilang apa itu Ustaz Rizki? Ayo, siapa yang paham? Bilang apa ini? Bukti. Enggak. Ayo. Paham enggak di contoh ini? Di contoh yang minum khamar. Paham sih. Ah, bilang apa itu? Apa Al-qarina ya itu. saya? Ciri-ciri ya enggak juga. Enggak, bukan ciri-ciri. Saya mau bilang ini fulan minum khamr. Tapi ya seperti buktinya. Ya Buktinya apa? bukti ya saya. Seperti ya mirip ke bukti itu. Buktinya karena dia lagi jalannya tidak stabil, juga bicaranya, baunya. Saya bisa kasih hukum dari ini namanya qarina. Ya. Kenapa kita bilang Al-Quran ini yang bilang Al-Quran dari qarina, jam'u qarina, lianna ayatu yushbih ba'daha ba'dha. Hukum-hukum di ayat kita lihat cerita Sayyidina Musa. Cerita Sayyidina Musa. Dimanapun ya mirip. Ya beda sedikit berapa kata beda. Tapi hasilnya sama. Itu namanya qarina. Kondisi juga. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faka'anna ba'daha qarinatun ala ba'd. Wa wadihun anna nun fi qara'in asliyah. Oke. Al-qarina mustaqam min al-qara'in. Jam'u qarina. Wa al-muqtarinan. Muqtarinan itu yang barang-barang datang. Muqtarinan. Itu juga ma'khudhum minal qara'in karena ayatnya sama, hukumnya sama. Terus ada habus, ada yang dihabus itu masalah lain, tapi ayatnya hukumnya sama. Di ayat kita lihat hukum yang tidak mansukh di ayat sekian di ayat walladzina hum qad aflahal mu'minuna 'ala salatihim yuhafizun. Ini satu ayat ya kan kita tahu. Juga di surat Aisyah banyak di suratnya tapi yang sekarang yang muncul yang di surat Sa'ala Sa'ilun. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazaa illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ini namanya muqtarinan. Muqtarinan sama hukumnya, ayatnya, tulisannya, bicaranya sama. Sehingga ada beberapa ulama tulis ayat-ayat yang mirip. Untuk yang mau hafal, yang kita sudah pernah kirim di sini buku Habib Sa'ad. Oke, wa yaqulu al-Asy'ari wa aqwamun yutabi'un ala ra'yi annahu mushtaqqun min qarana asy-syai' bisyai' idza dhammahu ilaih. Ini juga Al-Imam Al-Asy'ari. Dia bilang Al-Quran dari qarana. Qarana ini yang tadi yang terakhir kita jelasin. Qarana ini kumpul satu ayat sama satu ayat satu ayat jadi surat. Surat sama surat sama surat ini 114 itu jadi Quran. Itu dari karena ijtama'a atau jama'a atau dhammahu kumpul semuanya karena Al-Quran mereka kumpul Al-Quran di satu buku. Jadi, nggak ada buku lain yang seperti ini. Ada setelahnya juga hadis tapi yang dari sahabat dari pertama itu Al-Quran aja, nggak ada yang kumpul al-hadis di buku zaman Nabi Muhammad SAW. Ya kita sudah belajar. والقول بعدم الهمز بهذه الآراء الثلاثة كاف للحكم يبعدها عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة. Itu yang saya suka. Karena yang bilang jika dia tadi bilang Al-Quran jika dia keluarin dari hamz nggak ada hamzah berarti dia tidak ikut teori bahasa Arab. Ya ikut atau tidak ya saya tadi bilang ikut teori atau tidak masalah karena Al-Quran seharus jangan kita jadikan Al-Quran ikut teori bahasa Arab. يقول الزجاج أن لفظ القرآن مهموز على وزن فعلان ويقول الأحياني أنه مصدر مهموز بوزن الغفران مشتق والأخير أقوى الآراء وأرجحها فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة. Ini seperti tadi bilang setiap orang atau cara ngajar mereka di universitas dimanapun atau yang kita bilang doktor doktor caranya harus dia pilih yang dia suka
Mungkin kita di sini dengar ini Subhi Salihin, dia pilih yang terakhir. Ya, mungkin kita tidak suka yang terakhir. Tapi seperti saya tadi bilang dari awal, Al-Quran, Kalamullahi, Al-Munzal, Tuyuri itu turun setelahnya. Ya mungkin kita berhormat sama mereka, terima pendapat mereka aja. Tapi ya yang mana saya terima, yang mana ini balik ke kamu di hatimu. Saya sendiri semuanya ini bahas bahasa Arab, ya silakan. Tapi namanya Al-Quran tetap Al-Quran. Namanya Alkitab di Al-Quran, Al-Quran di Al-Quran. Bila ayatnya Alkitab atau ayatnya Al-Quran atau ayatnya Al-Dzikr, kita terima, jangan bilang karena di dalam bahasa Arab dari akar kata gini gini gini. قال والعرب في الجاهلية حين عرفوا قرأوا استخدموه. وتعريف القرآن هنا، تعريف القرآن يعني كتاب بلاجر هو الكلام المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kata-kata Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu yang namanya Quran. Ya. Taib. Itu yang sekarang kita masuk ke nama-nama Al-Quran. Min asma Al-Quran Al-Furqan. Ada di Al-Quran ayat Al-Furqan, kita sudah baca. Syahrul Ramadan anzala Al-Quran fi hudal nas bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Oke, qala tabaraka ta'ala juga tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Al-Furqan. Walafzul Furqan fil asl artinya apa? Al-Furqan itu yang terpisah atau bisa di antara hak dan batil. Al-Quran pisah atau bilang apa itu? Kalau orang pisah di antara hak, Pembeda. hah? Pembeda, pembeda Syekh. Membeda juga Berbeda dengan beda yang atau lainnya. ya. Tapi ini ada hak, ada yang batil. Bagaimana Batil. caranya? Itu dari Al-Quran kita bisa tahu ini hak atau yang batil. Jadi kata faraq dari faraq. Faraka itu kata faraka ya dalam bahasa faraka syair. Itu kita lihat perempuan kalau ambil rambutnya kanan kiri di tengah ada baris atau dari orang Yaman dulu Belahan. mereka ambil dari arah kanan jadi paling banyak dari kanan yang sedikit dari kiri. Itu dari faraka juga namanya faraka. فرق يفرق بين الحق والباطل فالقرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم الفurqan itu juga Ghazwat Badr namanya Al-Furqan karena sudah berbeda di antara hak dan batil atau mempisah atau pisah di antara hak dan batil. Oke, juga itu Arami. Mungkin kita dengar Arami artinya itu orang Arab, tapi ya bukan dari Arab yang tinggal di Makkah atau Al-Madinah. Ada Arami itu yang tinggal di Al-Iraq. Arab yang lama yang tinggal di Al-Iraq, tapi tetap masuk Arab. Seperti orang Indonesia, katanya bahasa Indonesia, tapi ya fulan yang tinggal di Jawa, fulan yang tinggal di Sumatera atau macamnya. ومنها الذكر وهذا ذكر مبارك. Tapi ya bukan zikir itu yang kita bilang tahlil tasbih. Di dalamnya ada tahlil, ada. Tapi ini Al-Quran namanya al-zikr. وهذا ذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Ya maksudnya Al-Quran. Ya, terus kapan kita tahu Syekh maksudnya zikir? Ini zikir marbut nama Allah Ta'ala. Wadhkurullaha zikran kathira. Wadzakirin Allah kathiran wadzakirat. Pasti beda sama kata zikir. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kami yang menurunkan ucapan la ilaha illallah. Bukan. Betul hakikatnya ya betul. Tapi di sini maksudnya buku al-zikr yang bisa mengingatkan kita jika ada salah atau jika kita ikut Al-Quran. وهو عربي خالص ومعناه الشرف. ومنها قوله ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم.
Kitaban fihi dzukrukum. Oke, surat Al-Anbiya. Wa minha at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin. At-tanzil wa huwa Arabiyyun khalis kadzalik. Tanzil wa innahu latanzil. Orang Arab jika dengar kata ini langsung faham, oh ini maksudnya Al-Qur'an. Otomatis. Karena tidak cari dari nazzala yunazzilu tanzilan fahuwa munazzalun ya terus enggak, di ayat ini maksudnya Al-Qur'an. Sudah selesai. Sampai sehingga mereka jadikan ini namanya. ومنها وإنه لتنزيل رب العالمين وهو عربي خالص كذلك يشعر بأنه وحي يوحى وينزل على قلبه. وهذه الأسماء هي الشائعة المشهورة. nama-nama yang kita sebut itu yang paling masyhur. Terus غير أن بعضهم بالغ في تعداد ألقاب القرآن حتى ذكر منها الزركشي 55 اسما. Al-Imam Az-Zarkashi di buku Al-Qur'an Al-Burhan. Kenapa saya dulu atau kemarin kita bilang jika kita belajar dari buku Subhi Salihin atau Manna' Al-Qattan atau berapa atau Az-Zarqani atau lain, semuanya ambil dari Az-Zarkashi dan Al-Itqan As-Sayyuti. Ini Az-Zarkashi kasih berapa nama? 55. Naqlan anil qadhi Syaidalah. Wala raiba annahu khalaqa. Ini nama-nama, tapi seperti saya tadi bilang, bisa jadi nama, bisa jadi sifat. Ya, seperti yang kita kasih contoh. Famin asma al-Quran, مثلا Al-Ali. Al-Ali, liqaulihi ta'ala, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Bisa jadi nama, bisa jadi sifat. La'ali itu mulia. Musta'li, derajatnya tinggi. Terus wa minhal majid, bal huwa Qur'anun majid. Dia jadikan majid nama. Padahal kata Quran sudah sebelumnya. Ini majid sifat. Tapi Al-Imam Az-Zarkashi jadikan nama. Terus wa minhal aziz, liqauli wa innahu lakitabun. Wa innahu lakitabun aziz. Ini aziz sifat. Tapi jadikan nama. Bisa jadi sifat dan nama, ya bisa. Ada beberapa orang yang namanya aslinya sifat. Ya, nama seperti apa itu? Abdullah. Kita bilang Abdullah. Ini nama, tapi di dalam arti kata itu apa itu? Hamba Allah Ta'ala. Artinya sifatnya apa itu? Dia hamba lillah Azza wa Jalla. Tapi jadi nama. Terus sampai sehingga mereka pakai jadi nama. Di Al-Quran sama. Ada nama dari Al-Quran aslinya sifat, tapi mereka jadikan nama. Wa minhal Arabi, Qur'anan Arabian. Ini lihat, Qur'anan Arabian. Sudah Quran, kata Quran ada. Tadi sebelumnya kitabun ladaina aliyun. Minhal Majid, Qur'anun Majid. Minha Aziz, kitabun Aziz. Kenapa sudah kitab masih Aziz? Itu bisa Imam Az-Zarkashi karena dia jadikan seperti ini nama, ya namanya panjang sampai 55 atau banyak sampai jadi 55. وقد بلغ بعض العلماء بأسماء القرآن نيفا وتسعين. نيفا وتسعين itu hampir 90. وهو الحرالي كما في البرهان وينسب قرية من آمال مرسية. Al-Harrali itu jadikan nama-nama Al-Quran sampai 90 atas. Itu lebih berapa? 6. Ya, wal Quran bi ayyi ismin samaitahu, ya terserah mau kasih Al-Aziz, mau kasih Al-Kitab, mau kasih Al-Majid, mau kasih Al-Hakim, mau kasih Al-Dzikr, mau kasih Al-Furqan. Ya, definisinya Al-Kalamul Mu'jiz. Ya, tadi saya kurang kata. Al-Kalamul Mu'jiz al-munzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'jiz itu kata-kata yang mu'jizat. Ya, kenapa mukjizat? Karena Allah Ta'ala sudah bilang sama orang Quraisy, bisa bikin seperti Al-Quran, mereka bilang tidak bisa. Sampai berlawan. Jika kamu bisa bikin seperti Al-Quran, bisa. Enggak, mereka tidak bisa. Satu surat, enggak bisa. Satu ayat, 3 ayat, ya bisa.
Sehingga Allah Ta'ala di satu ayat bilang fa'tu bi ayatin mithlih. Ayo bikin satu ayat seperti Al-Quran. Orang Arab itu fasih, kalah. Tidak bisa. Tidak mungkin bikin seperti Al-Quran. Terus ya cerita-cerita Musailimah Al-Kadzab, Syekh. Gimana itu? Itu asalnya bukan Quran. Yang orang Arab yang asli, yang turun di antara mereka, mereka kalah. Orang Badui seperti ini Musailimah Al-Kadzab bilang aku bisa bikin seperti Al-Quran sampai sehingga Ibnu Katsir di tafsir Ibnu Katsir bawa beberapa ayat yang dia bikin sendiri. Seperti ya saya sudah pernah baca waktu dia baca wal adiyatu dhabha. Al-Muriyat Qadha, ini bacaannya. Dia bilang wattahinatu tahna wal ayinatu ajna wal khabizatu khabza. At-tahinat itu yang menghancur gandum zaman dulu. Ini namanya tahinat, tathan. Wal ajinat, al-ajinat itu yang jadikan namanya apa? Aduk atau namanya apa itu ya kan? Sebelum menjadi roti. Wal khabizat yang lagi masak roti. Ya ini orang Arab yang kita orang Arab sekarang yang tidak paham bahasa Arabi enggak adunan. Orang Arab yang kita bukan fasih, tidak ada rasa Quran. Tapi dia bilang al-fil wa ma adraka mal fil Abu Khurtumun tawil. Al-fil itu gajah atau namanya apa? Hayawan itu yang ya. Oke, Abu Khurtumun tawil ini namanya hidungnya itu yang panjang ini. Ya, waktu kamu baca, walau ini sekarang dengar bacaannya al-fil wa ma adraka mal fil Abu Khurtumun tawil. Kayak bukan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al gitu. Katanya ada rasa apa? Masuk hati. Ya, itu dia bikin berapa yang dia bikin berapa seperti bilang Quran. Ada di Ibnu Katsir sudah pernah baca. Mungkin juga sekarang di internet mau lihat ya ada tulisan yang namanya Quran Musailimah. Tapi waktu kamu baca lihat beda. Karena itu orang Quraisy kalah. Tidak ada yang coba mau bikin seperti Al-Quran, seperti Musailimah. Karena mereka jujur juga fasih. Di hadapan Al-Quran tidak bisa bilang ya, tidak bisa bilang ini bukan bicara Allah Ta'ala, bicara manusia. Kecuali ya yang kita bilang mundur seperti cerita Al-Walid. Waktu dia bilang ini sihir. Allah Ta'ala menurunkan إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Kapan itu setelah dia fikir ya ini bagaimana syair ini bukan syair ini nasr ceramah ini bukan ya ini dekat ke sihir. Buktinya apa dia? Lihat buktinya apa? Buktinya karena yang masuk agama Muhammad, yang baca Al-Quran, dia siap tinggalin keluarga. Ini perbuatannya, amalnya ayat Al-Quran seperti sihir. Sihir itu manfaatnya atau bilan madaratnya bisa di antara suami dan istri. Jadi Al-Quran ini sama. Jadi ini yang paling dekat ke sihir. Allah Ta'ala cacing atau kasih atau jelasin di Al-Quran kamu orang إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Itu masukin orang ini neraka karena katanya dusta. والقرآن بأي اسم هو الكلام المعجز المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف. Ya, al-maktub ini sekarang tulis, tapi di zaman Nabi kita bilang langsung. Al-manqul anhu bitawatur ini yang terakhir, Al-manqul bitawatur. At-tawatur itu ya yang 3 orang ke atas. Mereka bawa kabar ke kita dari manapun, baik bagus atau tidak bagus atau buruk, jika 3 orang ke atas itu namanya mutawatir. Ada 5 orang, semuanya datang ke kita bilang tadi jadi gini. Semuanya yang 5 orang datang kasih ceritanya sama. Ini namanya mutawatir.
Ceritanya apa? Ceritanya benar atau tidak, salah atau tidak, buruk atau benar. Ini bukan urusan kita. Kita sekarang ada 3 orang datang ke tempat kita, bilang fulan melakukan ini. Yang kedua bilang fulan melakukan ini. Yang ketiga bilang fulan melakukan ini. Empat, lima. Itu namanya mutawatir. Tapi jika satu yang datang fulan melakukan ini, enggak ada yang lain. Kita tanya, fulan kalau satu aja yang datang itu namanya ahad. Jadi Al-Quran bitawatur. Kita tahu tadi bilang sahabat Rasulullah yang baca Al-Quran berapa orang. Ini namanya mutawatir. Bawa ke tabi'in. Ini namanya mutawatir. Tabi'in mutawatir. Tabi hadis Al-Bukhari. Hadis Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari mutawatir. Enggak. Al-Imam Al-Bukhari pergi ke fulan ambil hadis. Pergi ke fulan ambil hadis. Pergi ke fulan ambil hadis. Itu namanya ahad. Jadi seluruh buku hadis itu namanya ahad. Terus tapi di antara hadis Syekh ada hadis mutawatir? Ya, ada. Tapi jumlah ilmu hadis itu namanya ahad. Al-Quran enggak. Al-Quran semuanya mutawatir. Terus al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu kita ibadah di bacaan Al-Quran. Karena itu jadi perempuan haram yang lagi haid baca Al-Quran. Maksudnya tujuannya ibadah. Saya lagi cari pahala. Ini haram. Ya, khilaf itu yang kita bilang madhab Malikiyah bilang ya untuk ustazah yang lagi haid mau ngajar ya boleh. Tapi dia buka Al-Quran lagi cari pahala tidak boleh. Haram. Al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi enggak ada yang baca buku bilang aku cari ibadah, cari pahala dari bacaan buku ini. Enggak. Kecuali Al-Quran yang kita tahu Rasulullah SAW bilang di setiap huruf dapat 10 kebaikan. وتعريف القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية. Ini kajian atau pelajaran pertama. Semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Masih ada 7 menit. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau tambah juga, kalau ada yang tadi kurang juga boleh, silakan.